Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan kita pada mata kuliah Budaya Melayu Riau. Berselawat kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pula kita memberikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan dimanapun berada, semoga kita tetap sehat walaupun di tengah pandemi melanda kita semua. Namun kita tidak akan patah semangat, kita terus semangat mengikuti kuliah kita. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6 berjumlahkan anggota 2 orang, yaitu saya sendiri Andrizal Saputra dan rekan saya itu Dini Islami, akan menjelaskan mengenai adat dan adab Melayu Riau. Baik teman-teman, pada bab 4 ini itu tentang adat dan adab Melayu Riau. Itu dibagi menjadi 2, yaitu takrif dan jenis adat Melayu. Kita bahas dulu tentang takrif adat masyarakat Melayu Riau. Kita ketahui adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku yang disepakati bersama, kemudian digunakan untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, dengan manusia dan lingkungannya. Adat harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi akan mengandung sanksi atau pelanggaran dan kemudian diwariskan secara. Kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis adat. Secara konsep umum, adat dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, adat yang sebenarnya adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat yang teradatkan. Dan yang terakhir adalah adat istiadat. Maksud dari adat yang sebenarnya adat adalah maksudnya adalah yang asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat diubah oleh akal, pikiran dan hawa nafsu manusia, dan tidak dapat diganggu gugat karena ini bersumber dari hukum-hukum Allah dan Rasul dalam wujud syara. Yang kedua itu adat yang diadatkan. Maksudnya adalah hukum atau norma buah pikiran leluhur manusia yang piawai, yang kemudian berperan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia. Adat yang diadatkan ini biasanya berupa sesuai dengan kemajuan zaman. Maksud dari adat yang teradatkan adalah budi pekerti, yang sehingga menghasilkan penampilan manusia yang berbudi pengerti. Ini digunakan untuk panggilan seperti panggilan dalam keluarga, contohnya bapak, ibu, encik, puan, dan lain-lain. Adapun maksud dari yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah adat istiadat. Adat istiadat ini lebih kepada tradisi yang ada dalam persukuan atau pelaksanaannya itu diserahkan kepada adat istiadat masing-masing teman-teman. Teman-teman dimanapun berada, kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Jadi teman-teman, sebagian Melayu Riau, terutama pada masyarakat adat yang bermukim di Riau Daratan, itu mereka menganut sistem matrilineal teman-teman. Sedangkan pada bekas-bekas kerajaan yang bermukim di sebagian besar berada daerah pesisir, itu mengandung kekerabatan patrilineal teman-teman. Dalam kekerabatan matrilineal dan patrilineal
itu dibagi dua menjadi pola residensi dan sistem sapaan. Pola residensi disebut juga dengan pindah rumah yang dilakukan setelah menikah. Kemudian pada sistem ini memasuki keduanya itu kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Sedangkan sistem sapaan adalah sistem yang mengikat unsur bahasa yang menandai perbedaan status dan peran dalam berkomunikasi. Itu kita bahas tentang sistem perwarisan. Hukum warisan yang berlaku pada masyarakat Melayu Riau yaitu menggabungkan hukum waris adat dan hukum waris dalam Islam. Warisan ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Pertama itu harta soko, harta bawaan, dan harta bersama. Kita masuki yaitu tentang pembatinan. Pembatinan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu sakai dan yang kedua itu talang mama. Kemudian itu tentang khalifah. Khalifah merupakan pimpinan dari satu kekhalifahan yang tetap berada di bawah kekuasaan raja. Khalifah juga membantu raja dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Kemudian kerajaan. Kerajaan ini itu contohnya kerajaan Siak, Sri Indrapura. Teman-teman, sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang luar biasa itu Dini Islami. Sekian, terima kasih.